Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget akan melakukan sebuah unboxing dan review sebuah lighting dari Yongnuo. Jadi ini adalah Yongnuo YN300 generasi 3. Jadi kita akan lakukan unboxing dan reviewnya. Sekedar informasi bahwa lampu ini sebenarnya saya sudah pernah pakai di yang generasi sebelumnya, generasi kedua. Tapi seperti apa bedanya sama generasi 3, nanti saya akan info juga key perbedaannya di mana saja. Sebenarnya lebih kepada fitur dan fungsionalitasnya, tapi saya akan tunjukkan pada kalian. Secara lighting ini sama YN300, saya dulu pernah review yang YN300 generasi 2, yang ini YN300 generasi 3. Kenapa saya beli yang generasi 3? Nanti kita akan bahas waktu video unboxingnya. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis. Tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget, guys. Oke, guys. Langsung aja kita lakukan unboxing dan review dari lampu Yongnuo YN300 generasi 3 ini. Oke guys, ini dia adalah Yongnuo YN300 generasi 3. Jadi sebelumnya saya sambil unboxing ini, saya sebelumnya sudah punya yang Yongnuo generasi kedua. Jadi kurang lebih untuk boxnya seperti ini. Jadi di sini ada kalau temperaturnya 3200 sampai 5600 Kelvin. Dan kenapa saya beli ini lagi? Karena saya ingin untuk memperbaiki kualitas lighting di tempat saya. Jadi di sini itu ada informasinya, cuma dalam bahasa China semua. Ini juga, mari kita buka saja. Jadi ini masih baru datang. Terus kita lihat di sini, kita akan dapat apa saja. Ini apa ya ini? Kayaknya mungkin stiker garansinya, mungkin ya kartu garansinya. Terus di sini ada buku panduannya dalam bahasa Chinese semua, nggak ada. Ada bahasa Inggrisnya guys. Jadi ada bahasa Inggrisnya, nggak ada masalah. Kita keluarkan dulu lampunya. Terus di sini ada apa lagi? Di sini ada kakinya. Ada ini apa ya? Ini remote-nya deh ini. Oh ya bener kan remote-nya. Lucu ya, remote-nya kecil. Terus di sini ada ini buat pegangannya, kalau kalian mau pegang pakai tangan bisa. Terus kita pinggirkan terlebih dahulu. Di sini ada filternya. Jadi ada filter warna orange sama bening ini buat buat mensoftkan lightingnya. Kurang lebih itu aja guys isinya. Saya minggirkan terlebih dahulu sebentar ya guys. Kita akan fokus ke lampunya ya guys. Ini lampunya seperti ini. Kita lihat untuk lampunya sendiri seperti ini. Jadi untuk tampilannya, jadi bisa dibuka. Ini enaknya kalau misalnya punya lampu yang seperti ini, kalian bisa mengarahkan sudut lampunya ya guys. Praktis sih. Selain kalian bisa atur dari sininya. Terus yang beda sama generasi kedua sebelumnya itu adalah di sininya guys nantinya. Di sini kalian ada dapat untuk colokan charger AC adapter. Jadi saya kemarin beli yang satu bundling sama AC adapternya. Ini adalah AC adapternya. Dia pakai output 12 volt 3 ampere. Terus kemudian berarti 36 watt. Terus ini pasti bukan originalnya sih harusnya. Cuma ya oke lah, yang penting ada AC adapternya. Terus di sini YN303. Jadi di sini ada tombol powernya. Terus bedanya sama yang generasi kedua itu di sininya itu ada apa namanya LCD-nya. LCD-nya kalau yang dulu itu indikatornya bar. Kalau ini saya nggak bisa tunjukin karena saya lagi pakai lampunya. Terus ini ada baterai, ada fine quartz. Ini sebenarnya sama aja sih, mirip sama yang itunya. Mirip sama yang sebelumnya. Kita sambil lihat dulu. Kita colokin aja ya ke colokan untuk lihat seberapa kemampuannya. Terus kalau misalnya kalian tanya, ini sebentar ya. Ini kabelnya pendek ternyata guys. Saya ambil extension power dulu ya sebentar ya. Kita coba ya untuk kita colokin ke sini. Jadi ini sudah colok ke charger. Terus di sini kita sambil coba buka untuk kita lihat terangnya seberapa. Kita kasih nyala. Dia ada indikatornya 03. Terus di sini kita bisa putar. Kalau kita mode fine ini dia muternya pelan-pelan, tapi kalau kita mode coarse dia akan langsung perkelipatan 10. Nah, ini. Kalian bisa rubah, ini 3200 Kelvin warnanya kuning. Kalian bisa rubah ke ini 5600 Kelvin. Nah, ini kalian atur. Yang tadi kita 3200-nya kita
kecilin. Jadi kita nolin. Kalau dulu dia pakai button masing-masing, kalau sekarang dia langsung pakai button di sini, terus kita bisa langsung lihat untuk ininya, efeknya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk channel ini. Ya ini kombinasinya kayaknya. Buat kombinasinya. Terus ini indikator baterainya nggak ada, ini karena pakai DC input. Dan ini nggak ada masalah ya guys. Jadi nanti setelah ini saya akan coba tunjukkan pada kalian kalau misalnya saya cuma pakai satu lampu seperti apa, terus kemudian saya kombinasi dengan lampu Yongnuo YN300 generasi kedua ya. Jadi ini karena CRI-nya lebih dari 90, saya lupa sih CRI persisnya berapa. Terus kita coba untuk konekin pakai baterai ya. Sebentar, saya ambil baterainya dulu. Oke guys, kita coba konekin pakai baterai ya. Ini kita ambil baterainya, ini Sony NPF F770. Di sini sih F750, kita coba aja ya. Harusnya sih sama ya. Dedeng, bisa ya. Jadi ini baterainya ini masih, indikatornya masih oke, nggak ada masalah. Terus power on off-nya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya akan tunjukkan pada kalian untuk setting lighting-nya setelah ini ya. Untuk maksudnya untuk preview aja ketika kita gunakan lampu ini seperti apa. Bentar ya guys. So, oke guys, kita akan menguji coba lampu Yongnuo YN300 generasi 3 untuk membantu lighting. Jadi ini saat ini lighting yang ada di ruangan ini saya sudah matikan semua, tinggal lampu satu aja, lampu ruangan. Terus kita akan coba nyalakan yang Yongnuo YN300 generasi 3-nya. Kita akan coba lihat, saya akan nyalakan, jadi posisinya dekat saya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, kalau misalnya kalian cuma gunakan satu lighting, itu akan seperti ini ya. Jadi ini dia membantu, jadi dia hadapnya ke sini, saya flipnya ke atas, terus kemudian saya tambahkan satu lampu lagi, dan ini dia hasilnya. Jadi ini adalah kalau misalnya kita main lampu dengan dua lampu, kita bisa atur untuk yang terang, gelapnya seperti apa. Bahkan kalau misalnya saya matikan yang di sini, yang Yongnuo YN300 generasi 3, jadi ini saya dibantu sama Yongnuo YN300 generasi kedua. Kurang lebih seperti ini lighting basic yang biasanya saya pakai karena satu lampu, jadi kayak mungkin kurang terlalu terang ya, kurang terang ya menurut saya sih untuk setting seperti ini. Jadi saya bisa tambahkan sekarang dengan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Untuk kualitas warnanya sih harusnya tidak masalah karena ini sebenarnya cuma beda generasi, CRI-nya sama, jadi oke banget, nggak ada masalah. Dan silakan terus pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas dari lighting Yongnuo YN300 generasi 3. Saya coba matikan supaya kalian juga bisa lihat. Nah, ini seperti ini, dia sudah terang banget. Bahkan kalau misalnya saya mau geser-geser, ini saya geser ya, misalnya saya geser, jadi dia bisa seperti ini. Ini saya juga turunkan, jadi saya bisa maksimalkan seperti ini. Jadi di sini ada shadow, kita tinggal atur aja posisinya seperti apa supaya kita tidak dapat shadow-nya. Tinggal kita atur untuk lighting-nya seperti apa, apakah oke atau tidak oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita masih akan atur setup terlebih dahulu. Tapi untuk hasilnya, ini videonya seperti ini jadinya guys. Jadi kalau saran saya ketika kalian punya budget untuk beli lighting, palingnya kalian punya dua lighting. Kalaupun memang terpaksa cuma punya satu, nggak masalah, tapi kalian harus atur posisinya yang tepat. Jadi kalau misalnya kalian cuma punya satu, mungkin kalian akan seperti ini, tinggal kalian atur lagi untuk key light-nya seperti apa, maksudnya posisi lampunya di mana supaya tidak ada shadow, dan kalau misalnya kalian kurang terang, kalian bisa adjust di editing. Tapi kalau kalian mau praktis ya kalian beli dua lampu. Dan ini harganya juga nggak terlalu mahal kok guys, yang Yongnuo YN300 ini sekitar 800 ribuan satu lampunya. Tinggal kalian punya budget berapa, dan itu adalah pendapat dari review gadget. Silahkan kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk ini, silahkan cek link di deskripsi video. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.